Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dalam program kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema menjadi Gereja Kristen Indonesia. Tema ini dibahas dalam rangka ulang tahun penyatuan Sinode GKI yang ke-33. Pada waktu merenungkan tema menjadi Gereja Kristen Indonesia, saudara, saya teringat satu firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 yang berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, Yeremia 29 ayat 7 ini adalah firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang ditawan. Hal yang menarik di sini adalah Tuhan bukannya memerintahkan bangsa Israel untuk menggalang kekuatan serta melakukan pemberontakan, melainkan memerintahkan mereka untuk mengusahakan kesejahteraan tempat di mana mereka dibuang itu. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, kata usahakanlah itu diterjemahkan sebagai bekerjalah. Sedangkan di dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan sengajakanlah. Kedua terjemahan ini menyatakan adanya upaya yang dilakukan secara aktif dan cermat. Sebagaimana pengertian di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yaitu daras. Selain diperintahkan untuk mengusahakan secara sungguh-sungguh, saudara, bangsa Israel juga diperintahkan untuk mendoakan tempat di mana mereka berada. Di sini kita melihat bahwa upaya mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka berada itu bukan hanya dilakukan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Dalam tradisi Kristen, kita mengenal moto ora et labora, berdoa dan bekerja. Dengan pengertian moto seperti itulah bangsa Israel harus mengusahakan kesejahteraan kota tempat tinggal mereka itu. Alasan dari berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota tersebut dikatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kota itu adalah juga kesejahteraan bangsa Israel. Dengan kata lain, saudara, kesejahteraan bangsa Israel merupakan bagian dari kesejahteraan kota itu. Jadi, kalau kota itu sejahtera, maka bangsa Israel juga akan sejahtera. Yeremia 29 ayat 7 ini juga berlaku bagi kita saat ini. Kita, baik sebagai orang Kristen maupun sebagai gereja, adalah bagian dari Indonesia. Kita tidak terpisah dari Indonesia, karena kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah kita. Oleh sebab itu kita harus ora et labora untuk Indonesia. Kita harus bekerja dan mengusahakan kesejahteraan Indonesia, berdoa bagi Indonesia, peduli terhadap pergumulan bangsa Indonesia, serta ambil bagian secara aktif di dalam mengupayakan solusi dari pergumulan itu. Dalam konteks Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi seperti sekarang ini, seharusnya kita berdoa juga agar pandemi ini bisa segera berlalu, situasi ini bisa segera diatasi. Kita berperan secara aktif di dalam mengupayakan pengendalian persebaran COVID-19 ini. Selain itu, saudara, kita juga turut berperan aktif di dalam mengambil bagian untuk menanggulangi berbagai dampak dari pandemi ini. Kita dapat menunjukkan kepedulian dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita juga dapat menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang di sekitar kita. Berapa banyak orang yang sakit
karena pandemi ini? Berapa banyak orang yang berduka karena pandemi ini? Sudahkah kita menunjukkan empati kita, memberikan perhatian, menyapa mereka, mendoakan mereka, menanyakan pokok-pokok doa bagi dari mereka untuk kita doakan? Sudahkah kita turut menangis bersama mereka yang berduka? Sudahkah kita berbagi berkat, memberikan makanan kepada mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri dan membutuhkan dukungan makanan sehari-hari, dukungan kebutuhan sehari-hari? Mungkin itu harus belanja, beli sabun dan sebagainya. Kita perlu ambil bagian, saudara. Untuk itulah, saudara, maka kita sekali lagi sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjadi Gereja Kristen Indonesia. Saudara, mari bergumul bersama bangsa Indonesia menjadi bagian dari solusi atas segala persoalan bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita.